Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Narasi ini penting berkaitan dengan perjumpaan dan pengutusan Musa oleh Tuhan, Allah Israel. Allah mengutus Musa untuk membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Narasi ini membangun pemahaman bahwa melalui perjumpaan dan pengutusan ini, Tuhan menghubungkan Musa kembali dengan saudara-saudara sebangsanya. Tuhan memanggil Musa untuk ikut ambil bagian atau kembali bersolidaritas dengan penderitaan saudara-saudara sebangsanya. Sebelumnya, meskipun hidup di lingkungan istana Fir'aun, di pasal 2 ayat 12-14, Musa menyadari akan latar belakangnya dan berusaha menunjukkan solidaritasnya dengan saudara-saudara sebangsanya. Namun karena Firaun mengetahui apa yang dilakukan Musa dan ingin membunuhnya, Musa melarikan diri. Musa ingin menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan saudara-saudara dalam penderitaan karena perbudakan. Di tengah pelariannya, Tuhan memanggil Musa untuk kembali kepada saudara-saudaranya di Mesir dan menghadap Firaun untuk membebaskan saudara-saudara sebangsanya. Dengan kata lain, Tuhan tidak ingin Musa mencari selamatnya sendiri, tetapi harus ada bersama-sama dengan bangsanya dan membantu mereka untuk selamat atau keluar dari perbudakan. Jadi, dalam konteks Israel sebagai sebuah bangsa atau dalam konteks komunal universal, sejak awal kita menangkap pesan keselamatan sebagai keselamatan yang bersifat komunal, bukan personal. Karya pertolongan dan penyelamatan Tuhan atas Israel adalah pertolongan dan penyelamatan sebuah bangsa, bukan hanya menolong dan menyelamatkan pribadi-pribadi tertentu. Narasi ini juga memperlihatkan bahwa Tuhan juga memilih dan melibatkan individu-individu tertentu untuk melaksanakan tujuan penebusannya. Di ayat 6, Tuhan memulai pemanggilannya kepada Musa dengan memperkenalkan diri dan relasinya dengan leluhur Israel. Dengan mengatakan, "Akulah Allah nenek moyangmu," Tuhan sebenarnya pertama-tama menegaskan kepada Musa relasi Musa dengan nenek moyangnya dan dengan Tuhan. Tuhan sebenarnya memperkenalkan dirinya dengan pertama-tama menyebut dirinya sebagai Allah Bapa dari Musa. Anoki Elohe Abika. Abika dari Ab secara harfiah berarti Bapa. Namun Ab juga bisa berarti leluhur atau keluarga. Karena itulah TBLAI menerjemahkan Anoki Elohe Abika sebagai akulah Allah Bapa leluhurmu. Namun tidak salah juga kalau diterjemahkan sebagai akulah Allah Bapamu. Teks ini boleh dikatakan untuk pertama kalinya menegaskan relasi Musa dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Teks ini menegaskan bahwa ketiganya adalah leluhur atau nenek moyang Musa, dan karena itu Musa dan orang-orang Israel lainnya adalah satu, berasal dari keturunan yang satu, yaitu keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena satu, mari terimalah tanggung jawab ini. Di sisi lain, Tuhan menegaskan bahwa pemanggilan Musa ini didasarkan atas sejarah panjang perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, leluhur Israel. Relasi ini tidak pernah berakhir, melainkan berlangsung atau berlanjut dari generasi ke generasi. Karena berlangsung dari generasi ke generasi, Tuhan mengenal dengan baik Israel dan pergumulannya, atau dalam hal ini, situasi penderitaannya di rumah perbudakan. Pemanggilan Musa dengan tujuan membebaskan Israel dari perbudakan bukan pertama-tama karena Allah peduli dengan penderitaan Israel, tetapi karena Allah berpegang pada janjinya kepada leluhur Israel dan ingin mewujudkan janji tersebut melalui Musa. Dengan demikian, sikap Tuhan Allah Israel untuk memperhatikan dan mewujudkan janjinya kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub terus berlanjut. Musa merespons pernyataan Tuhan ini atau peristiwa teofani dengan menutupi mukanya. Alasannya adalah karena dia takut memandang Allah. Kata Ibrani satar yang dipakai di sini secara harfiah berarti menyembunyikan. Jadi Musa ketika mendengar suara Tuhan, Musa menyembunyikan wajahnya. Satar di sini dihubungkan dengan Yare Mehabit, takut melihat. Yare
secara harfiah berarti takut. Namun, yare juga berarti kagum atau hormat. Sementara itu, mehabit dari nabat secara harfiah berarti melihat atau menatap atau mengamati atau memperhatikan. Jadi Musa tidak menatap atau melihat Tuhan karena rasa kagum dan hormat kepada kekudusan dan kuasa Tuhan, dan itu membuat dia menyembunyikan wajahnya. Ada ahli yang mengatakan bahwa menyembunyikan wajah ini juga menunjuk kepada rasa hormat, kerendahan hati, dan ketakutan yang mendalam. Penafsir lain mengartikan menyembunyikan wajah ini sebagai representasi keterbatasan persepsi atau pemahaman manusia terhadap sifat dan keberadaan Allah. Makna lainnya adalah pengakuan terhadap transendensi Tuhan dan bukti bahwa esensi Tuhan berada di luar kemampuan manusia untuk memahaminya sepenuhnya. Di ayat 7, Tuhan kemudian mulai mengutarakan maksud dia bertemu dan berbicara dengan Musa. Setelah menegaskan posisinya sebagai Allah Bapa atau leluhur Musa dan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan menegaskan hubungannya dengan Israel. Di sini Israel disebut sebagai umatku. Itu artinya Israel adalah milik Tuhan. Selanjutnya Tuhan mengatakan bahwa dia telah memperhatikan kesengsaraan Israel. Perkataan Ra'oh Ra'iti yang diterjemahkan TBLAI dengan sungguh aku telah memperhatikan sebenarnya menunjukkan sebuah intensitas dalam memperhatikan. Ra'oh Ra'iti sebenarnya berasal dari satu kata yang sama, yaitu ra'ah. Penggunaan ra'ah 2 kali di sini menunjukkan intensitas dari aktivitas tersebut. Ra'ah sendiri tidak hanya berarti memperhatikan, tetapi juga memahami dan memiliki pertimbangan. Jadi Tuhan betul-betul memahami penderitaan yang dialami Israel. Apalagi penderitaan tersebut tidak hanya sekadar penderitaan. Kata oni tidak hanya berarti kesengsaraan atau penderitaan, tetapi juga mengandung makna kemiskinan dan depresi. Ini memang istilah yang sering dihubungkan dengan perbudakan dan menunjukkan intensitas perbudakan dan perlakuan kejam yang diterima para budak. Jadi penderitaan atau kesengsaraan ini membuat orang menjadi miskin dan depresi. Dengan demikian, secara psikologi situasi ini sangat tidak menguntungkan atau menyenangkan bagi Israel. Situasi depresi inilah yang membuat mereka bukan hanya menangisi kesusahan mereka, tetapi juga berteriak dan menjerit, sebagaimana diterjemahkan dari Sa'akatam, dari Sa'aka. Ini adalah teriakan orang yang putus asa, ekspresi perasaan ketidakadilan, dan mengharapkan pertolongan. Karena itu dikatakan bahwa Tuhan telah mendengar jeritan mereka. Samati dari sama tidak hanya berarti mendengar, tetapi juga memberi perhatian serius terhadap yang didengar dan memahaminya. Jadi Tuhan Allah Israel tidak pasif, melainkan aktif mendengarkan. Karena dia aktif mendengarkan, maka sekarang Tuhan merespons apa yang telah didengarnya. Di bagian akhir dari ayat 7 ditegaskan bahwa Tuhan mengetahui penderitaan mereka. Penggunaan kata yada yang maknanya berhubungan dengan pengetahuan yang lahir dari sebuah pengalaman dan juga relasi yang intim, menunjukkan bahwa Tuhan memahami dengan baik atau memiliki pemahaman yang mendalam tentang penderitaan Israel. Di sini kata makaob sejajar dengan oni yang sudah dijelaskan maknanya sebelumnya. Namun makaob di sini dipakai untuk menggambarkan rasa sakit, baik fisik maupun emosional yang dirasakan Israel. Dengan demikian, kepada para pembaca ingin ditunjukkan bahwa relasi yang intim dan yang sudah berlangsung lama antara Tuhan Allah Israel dengan Israel membuat Tuhan sangat memahami penderitaan yang mereka alami, dan atas dasar perjanjian yang ada, Tuhan mengambil inisiatif untuk menolong mereka. Di ayat 8, Tuhan mengatakan bahwa dia sekarang turun untuk melepaskan Israel dari Mesir. Kata eret dari yarat memang secara harfiah berarti datang atau turun. Makna ini berhubungan dengan konsep Tuhan berdiam di surga atau di atas di langit. Teofani itu menunjukkan bahwa Tuhan turun dan memanifestasikan dirinya kepada manusia.
Beberapa penafsir mengartikan kata ini sebagai cara Tuhan merendahkan dirinya demi menyelamatkan Israel. Penafsir lain mengatakan bahwa kata ini lebih menunjuk kepada gagasan campur tangan Tuhan. Tuhan turun, berarti dia secara pribadi aktif terlibat dalam pembebasan umatnya. Ini adalah juga gambaran antropomorfisme yang mencerminkan kesediaan Allah untuk masuk ke dalam dunia manusia untuk bertindak menolong Israel. Sementara itu, kata Hasilo dari Nasal yang diterjemahkan TBLAI dengan melepaskan, secara harfiah berarti menjarah atau merebut atau merenggut atau menyelamatkan. Penggunaan bentuk kata kerja hifil ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebab atau yang mengambil prakarsa aktif dalam menyelamatkan Israel. Jadi Tuhanlah, bukan Musa, yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Musa hanya diutus untuk menjadi hambanya yang dilibatkan dalam karya penyelamatan tersebut. Setelah dibebaskan, Tuhan juga yang akan menuntun mereka ke negeri yang baik dan luas. Negeri yang digambarkan dengan berlimpah susu dan madu. Negeri itu adalah tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Keenam kelompok yang disebut ini adalah penduduk utama Kanaan saat Israel keluar dari Mesir. Pemberian tanah penduduk negeri-negeri ini kepada Israel menandai penggenapan perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Pernyataan membebaskan mereka dari tangan orang Mesir menunjukkan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa atau kekuatan yang dimiliki Mesir. Mesir pada waktu itu memang dikenal sebagai bangsa dengan kekuatan perang yang besar dan hebat. Namun Tuhan akan mengalahkan mereka untuk menyelamatkan Israel. Penulis ingin menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan besar apapun yang mampu menghalangi kuasa Tuhan yang bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Kata yang diterjemahkan TBLAI dengan menuntun mereka keluar adalah Leha Alotou dari Allah. Allah secara harfiah berarti naik atau mendaki. Gambarannya seperti orang yang berada di dalam lembah atau tempat yang rendah dan diangkat atau dibawa naik untuk membawanya keluar. Namun maknanya di sini lebih ditekankan pada membawa keluar. Kondisi geografis yang menunjukkan posisi Kanaan lebih tinggi dari Mesir dengan jelas menunjukkan makna membawa naik ini. Jadi Tuhan membawa mereka naik dari Mesir ke Kanaan. Ada penafsir yang mengartikan kata ini secara kiasan. Makna membawa mereka naik berarti meninggikan martabat mereka dari budak menjadi orang merdeka, dari status sebagai budak menjadi pemilik tanah, dari budak yang tidak memiliki apa-apa menjadi pemilik tanah dari orang-orang yang negerinya disebut di ayat 8 ini. Negeri atau tanah yang baik dan luas ini menunjuk kepada tanah yang subur dan makmur dan yang menjamin masa depan yang lebih baik dari Israel. Susu dan madu memang sering dipakai untuk mengekspresikan hidup yang makmur. Kelimpahan atau kemakmuran di tanah ini digambarkan dengan susu dan madu yang bagaikan sungai atau mata air yang mengalir atau menyembur keluar. Makna ini diterjemahkan dari kata Ibrani zabat. Jadi Israel yang diselamatkan Tuhan dari penderitaan dan kemiskinan ini diberikan berkat ilahi yang melimpah. Dan inilah jaminan pertolongan Tuhan, yang mana Tuhan tidak hanya memikirkan pembebasan atau keselamatan sebagai situasi masa kini, melainkan juga kelimpahan dan kemakmuran di masa depan. Ayat 9 sebenarnya mengulangi lagi pernyataan Allah di ayat 7. Ada penafsir yang mengartikan pengulangan ini sebagai penegasan akan kepedulian Tuhan kepada Israel. Kembali di ayat 7, kata Sa'aka digunakan dan dikatakan bahwa Sa'aka orang Israel ini telah sampai kepada Tuhan. Penggunaan kata atah yang berarti sekarang menunjukkan momen penting dalam kepedulian Tuhan kepada penderitaan Israel. Beberapa penafsir mengatakan bahwa penanda waktu ini menunjukkan Tuhan sudah siap dan sekarang waktunya untuk bertindak dan memenuhi janjinya. Karena tangisan mereka telah tiba atau naik ke tempat kediaman Tuhan dan Tuhan peduli kepada penderitaan mereka, maka Dia juga telah turun untuk menyelamatkan mereka.
Tuhan bukan hanya mendengar jeritan mereka, tetapi juga telah melihat penindasan yang mereka alami. Kembali kata ra'ah digunakan di akhir ayat 9 ini, dengan makna yang sama seperti yang sudah dijelaskan di ayat 7. Dengan demikian, melalui ayat 9 ini ditunjukkan empati Tuhan yang mendalam terhadap penderitaan Israel. Tuhan secara pribadi mengambil bagian dalam tindakan penyelamatan Israel. Tuhan bertindak karena Dia tidak ingin membiarkan ketidakadilan terus terjadi atas Israel. Perjanjian Lama sering menggambarkan Tuhan sebagai yang membenci ketidakadilan karena Dia adalah Tuhan yang adil. Karena Tuhan sekarang menunjukkan kesiapannya untuk bertindak membebaskan Israel dari perbudakan, maka sekarang juga sebagaimana disampaikan di ayat 10, Tuhan meminta Musa untuk pergi kepada Fir'aun sebagai utusan Tuhan. Jadi sekarang Tuhan melibatkan Musa di dalam rencananya. Beberapa penafsir mengartikan lekah yang biasa diartikan pergi atau datang sebagai undangan dan juga perintah dari Tuhan kepada Musa. Jika ini diartikan undangan, maka Musa diundang untuk masuk mengambil bagian dalam rencana Tuhan atas Israel. Jika lekah diartikan pergilah, maka ini adalah perintah dari Tuhan kepada Musa. Sekali lagi, Musa diperintahkan untuk pergi sebagai utusan Tuhan. Eslahaka di sini diterjemahkan sebagai aku, Tuhan, mengutus engkau, Musa. Musa diutus menghadap Firaun dengan mandat dan otoritas dari Tuhan untuk membawa umat Tuhan ini keluar dari Mesir. Perintah ini sekaligus memperlihatkan bahwa Musa harus mengambil peran aktif dalam karya penyelamatan tersebut. Sekali lagi ditegaskan melalui ayat 10 ini bahwa penyelamatan tersebut adalah penyelamatan seluruh bangsa, bukan penyelamatan individu. Pemanggilan Musa ini dengan tegas menunjukkan bahwa pertama, Tuhan peduli dengan setiap penderitaan umatnya atau penderitaan manusia. Dia selalu mendengar doa dan permohonan manusia atau umatnya di tengah-tengah penderitaan mereka. Tuhan tahu setiap rasa sakit yang kita rasakan karena penderitaan yang kita alami. Kedua, Tuhan tidak pernah membiarkan penindasan ini terus berlangsung atas kehidupan manusia. Tuhan tidak pernah membiarkan manusia menindas sesamanya. Tuhan akan bertindak pada waktunya. Jadi Dia tidak memalingkan telinganya dari setiap doa yang kita naikkan. Ketiga, pengutusan Musa ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya kepada manusia. Keempat, Tuhan selalu melibatkan manusia dalam setiap karyanya. Manusia adalah mitra Tuhan dalam melaksanakan dan mewujudkan janji dan karyanya. Demikianlah studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini. Silakan studi Alkitab ini dibagikan kepada siapa saja yang mau belajar tentang firman Tuhan, agar firman Tuhan semakin tersebar dan studi Alkitab ini juga bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.